Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah penduduk suatu negeri mereka semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkatan yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Tetapi manakala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami turunkan azab kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Apakah penduduk suatu negeri akan merasa aman jika datang azab kami di waktu malam, di saat mereka tidur nyenyak? Ataukah penduduk suatu negeri merasa aman jika datang azab kami di siang hari, di saat mereka sibuk bekerja dan bermain? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Cadik Pandai, Bundo Kandung, yang terhormat undangan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, jamaah salat subuh. Nabi bersabda, man asbaha mu'afan fi badani aminan fi baladi wa indahu kutu yaumi faqad hizat lahud dunya. Siapa yang bangun tidur badannya sehat, negerinya aman dan ada makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dan segala isinya. Ini nikmat besar Bapak Ibu. Kita bangun tidur, badan kita sehat. Ada yang bangun tidur, pergi ke kamar mandi, lalu terjatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia dalam perjalanan. Ada yang bangun tidur kena stroke. Ya, kita alhamdulillah bangun tidur sehat.
Kemudian negeri kita aman, tidak ada perang. Yang ketiga apa? Ada makanan untuk hari ini, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dan segala isinya. Inilah nikmat yang besar Bapak Ibu. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-81. Memperingati kemerdekaan ini dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bisa mensyukuri nikmatku, aku tambah nikmat. Tapi jika engkau kufur, engkau membelakangiku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu, 81 tahun itu sudah panjang. Kalau manusia umur 81 sudah lanjut usia, ya sudah mulai lemah, ya. Tapi negara kita sudah 81 tahun, insya Allah makin berjaya, rakyatnya makin sejahtera. Mudah-mudahan pemimpinnya makin takut pada Allah dan sayang pada rakyatnya. Dalam ayat yang dibaca tadi, Allah berjanji, kalaulah penduduk suatu negeri, kalaulah penduduk Indonesia ini mereka semuanya beriman dan bertakwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, orang yang tidak beragama, komunis tidak boleh hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia ini semuanya bangsa yang beragama. Ya, mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia. Tapi apakah seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan sholat? Menurut hasil survei, masih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ya, kalau penduduk suatu negeri mereka beriman semuanya dan bertakwa, taat pada Allah, maka janji Allah apa? Kami turunkan pintu keberkatan yang datang dari langit. Hujan turun membawa berkah, membuat tanah subur, tumbuh-tumbuhan berkembang, berputik, berbunga, berbuah, menambah rezeki, menyenangkan hati, hidup senang, sejahtera. Yang keluar dari perut bumi ada tambang emas, perak, batu bara, minyak bumi dan sebagainya. Inilah kekayaan. Indonesia ini negara kaya Bapak Ibu. Tongkat saja dilempar bisa tumbuh. Kata orang Jawa, gemah ripah loh jinawi, toto tentram kerto raharjo. Ya, sejah negara yang subur, makmur, kaya. Maka mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman dan makmur, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya jujur, takut pada Allah dan sayang pada rakyatnya. Judul ceramah kita pagi ini merdeka lahir dan merdeka batin dalam pandangan Islam. Jadi tadi kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, diturunkan keberkahan dari langit dan yang keluar dari bumi. Tetapi manakala mereka membelakangi ajaran Allah,
membolehkan narkoba, sabu-sabu berkembang, perzinaan berkembang, perjudian berkembang, LGBT dibolehkan, maka wait and see, tunggu tanggal mainnya. Akan datang azab Allah karena perbuatan mereka sendiri. Azab Allah itu kadang-kadang datang di tengah malam, di saat mereka tidur nyenyak. Coba ketika kita tidur nyenyak, misalnya terjadi gempa, ya, kita melompat dari tempat tidur mencari kunci mau keluar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kemarin gempa di NTT Bapak Ibu ya. Kemudian gempa pula di Simalungun, Sumatera Utara. Ya, kadang-kadang azab Allah datang di siang hari, di saat mereka sedang sibuk bekerja, sedang sibuk bermain. Hadirin sekalian, mudah-mudahan negara kita adalah negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, merdeka lahir itu kita sudah merdeka 81 tahun. Apa itu merdeka lahir? Kita bebas dari penjajahan. Dulu dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Akhirnya kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita sudah tahu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kalau mau tahu nikmat merdeka Bapak Ibu, lihatlah orang yang masih dijajah. Palestina dijajah oleh Israel, dibantu oleh Amerika. Ini penjajah semua. Ya, tindakan genosida, mau menghabiskan bangsa Palestina. Orang Palestina tidak bisa sholat Bapak Ibu. Mau sholat ke masjid ditembak oleh tentara Israel. Kita alhamdulillah di Indonesia, kita bisa sholat dengan aman ke masjid. Masjid banyak, musola banyak. Ya, di setiap kota kabupaten ada masjid. Di setiap desa. Kita bisa puasa, kita bisa umroh, kita bisa berzakat, kita bisa pergi haji. Bahkan untuk pergi haji di Indonesia kita harus menunggu 26 tahun. Kita alhamdulillah tidak seperti bangsa-bangsa yang masih dijajah. Atau suku Rohingya di Myanmar dijajah, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, bahkan diusir dari negaranya oleh rezim Myanmar. Suku Rohingya di Cina dijajah oleh komunis, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, disuruh makan babi, dipaksa. Jadi kalau mau tahu nikmat merdeka, lihatlah orang yang belum merdeka. Maka mari kita nikmati merdeka ini dengan berbuat baik, bersyukur. Negeri kita aman, tapi masih banyak juga orang yang tidak mau sholat. Di Palestina tidak aman, orang pergi juga sholat. Ya, merdeka itu manusia bebas dari penjajahan, dari penindasan, dari kemiskinan, dari perlakuan yang merendahkan. Karena manusia ini dihormati Allah ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami muliakan manusia. Manusia ini makhluk yang paling mulia Bapak Ibu. Karena punya akal. Dia bisa berjalan di darat, di laut, bahkan di udara. Bisa terbang. Ya, maka tidak boleh merendahkan derajat manusia. Merdeka lahir itu apa? Kita bebas sholat, bebas puasa, bebas pergi haji, bebas umroh, bebas mencari ilmu. Bapak Ibu,
anak kita boleh sekolah kemana saja. Mau sekolah ke pesantren, ke perguruan tinggi Islam, ke negara-negara Arab, mau ke perguruan tinggi umum, ke UI, ke ITB, ke UGM, ke UNAN, ke UMP, mau ke Amerika, ke Australia, bebas. Ya, bebas dari penindasan penguasa. Kita hidup bebas Bapak Ibu. Dulu di zaman Belanda, rakyat dipaksa kerja rodi, membuat jalan kereta dan lain sebagainya. Tapi peninggalan Belanda banyak juga yang bagus. Ada jam gadang. Jam gadang Bukit Tinggi itu itu hadiah dari penjajah itu. Termasuk jalan kereta dan sebagainya. Bapak Ibu, bebas mendapatkan hak-hak hidup. Kita bisa bekerja, bisa berdagang, ya, bisa mencari harta, tidak diperbudak oleh manusia lain. Masyarakat berani menyampaikan kebenaran kepada pemerintah dengan cara yang santun. Kita boleh berdemonstrasi dengan cara yang santun, yang tidak anarkis. Orang tua bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Merdeka lahiriah. Ini ada kisah Bapak Ibu. Waktu Khalifah Umar bin Khattab, itu Mesir itu bagian dari pemerintahan Islam. Gubernur Mesir namanya Amru bin As. Jadi gubernur Mesir ini punya anak, lalu anaknya ini laki-laki lomba lari dengan orang Mesir yang Kristen. Jadi Bapak Ibu, di Mesir itu ada juga orang Kristen, namanya Kristen Koptik. Ya. Jadi anak gubernur Mesir siapa? Gubernur Mesir Amru bin As. Anaknya lomba lari dengan orang Kristen Mesir. Ternyata anak gubernur ini kalah Bapak Ibu. Lalu anak gubernur ini marah, ditinjunya orang Kristen Mesir itu. Ya, kamu tahu, anak Ibnul Akramin, saya nih anak gubernur nih, kamu tahu? Lalu mendapatkan perlakuan seperti itu, ya, pemuda Mesir yang Kristen ini pergi dari Mesir ke Madinah melapor kepada presiden, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar marah Bapak Ibu, dipanggilnya gubernur Mesir ini Amru bin As bersama anaknya. Lalu apa kata Umar? Mata istaqbattumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Kenapa orang Kristen Mesir ini kau ditinju oleh anakmu, mentang-mentang kamu anak gubernur ya? Padahal manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Begitulah akhirnya Umar menegur gubernur, dan anaknya gubernur itu, anak gubernur Mesir yang memukul orang Kristen itu dihukum Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang saya ini anak gubernur, saya ini anak menteri, saya ini anak presiden, lalu sewenang-wenang saja menindas orang. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab. Alhamdulillah kita sudah merdeka secara lahir. Sekarang merdeka secara batin. Apa itu merdeka secara batin? Yaitu merdeka bebas hati dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ya, kita tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Kalau kita masih menghambakan diri pada hawa nafsu, nafsu syahwat, nafsu serakah, nafsu sombong, ya, takut berlebih-lebihan, maka kita belum merdeka. Secara lahiriah kita sudah merdeka, tapi sebagian masih juga
diperbudak oleh hawa nafsu. Sudah dapat rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, istri dinas, jadi pejabat tinggi, tapi masih juga korupsi. Ya, mengumpulkan emas 75 kilogram. Ya, ada yang punya jam tangan harganya 11 miliar, sementara sebagian rakyat kita masih banyak yang miskin. Itu namanya diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, merdeka secara lahir, tapi batinnya belum merdeka. Ya, di dalam ayat Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah kamu lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, wa adallahu Allahu ala ilmin, akhirnya dia tersesat walaupun dia berilmu. Yang korupsi itu bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Profesor, doktor, insinyur, SH, MH, banyak gelarnya. Tapi ilmunya tidak membuat dia merdeka dari hawa nafsu. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, tersesat dia walaupun dia berilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, ya, telinganya tersumbat, hatinya tertutup, matanya buta. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang seperti itu? Ya, kita hidup di alam merdeka, tapi waktu hari Jumat masih banyak orang Islam yang tidak pergi Jumat. Di pasar masih ramai, Bapak Ibu, menurut cerita ibu-ibu yang pergi ke pasar. Ya, ini namanya secara lahiriah kita sudah merdeka, tetapi batinnya belum merdeka. Seseorang bisa saja kelihatannya sudah merdeka, tapi sebenarnya dia masih diperbudak oleh jabatan. Ya, diperbudak oleh jabatan. Kalau bisa pejabat itu menjabat 1 periode, kalau bisa 2 periode, kalau bisa 3 periode, kalau bisa sampai mati jadi pejabat. Ini namanya diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh hawa nafsu. Sudah punya istri cantik, soleha, berselingkuh pula dengan istri bawahan, berselingkuh pula dengan perempuan lain. Di negara yang merdeka, tapi dia tidak merdeka batinnya. Ya, merdeka hati dari penghambaan diri kepada Allah. Apa itu tanda-tandanya merdeka batin? Hatinya tenang, tentram, sehat mentalnya, tidak stres, tidak depresi, tidak minum baygon, tidak gantung diri, tapi dia dekat dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan dekat pada Allah hatimu akan tenang, hidupmu akan tentram. Dalam ilmu jiwa disebut mental health, kesehatan mental, Bapak Ibu. Jadi orang yang beriman tidak ada yang mati gantung diri, tidak ada yang minum baygon, karena dia tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita nikmati merdeka ini, merdeka lahiriah, merdeka batin. Ya, tidak mudah iri hati, tidak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, teman kita berhasil beli Innova Venturer, beli Alphard, teman kita naik pangkat, kita naik tensi. Ya, Bapak Ibu, ada penyakit jasmani karena sakit rohani, karena sakit hati, karena iri hati, karena dendam. Akhirnya tensinya naik, akhirnya sasak angok, akhirnya sakit jasmaninya. Ada penyakit jasmani disebabkan karena penyakit hati, hatinya tidak merdeka. Tidak sombong, ya, ketika dipuji,
karena orang tidak selamanya di atas, ya. Jangan sampai ketika menjabat sombong, besok kalau sudah jatuh tidak dihargai oleh orang lagi. Tidak putus asa ketika gagal. Ya, Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak semua yang kita inginkan bisa terjadi. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, kita bersabar. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat lain dikatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian kamu derajatnya dari sebagian yang lain. Ya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar kita saling membantu. Kalau kita jadi atasan jangan sombong, karena kita hebat bukan karena kita sendiri, karena dibantu oleh staf-staf kita. Ya, ini hanya apa? Tugas berbeda. Ya, kalau Allah bikin kita kaya semua, siapa yang mau bekerja? Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau Bapak Ibu jadi orang kaya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi Bapak Ibu perlu orang miskin untuk jadi driver, jadi sopir, jadi cleaning service dan lain-lainnya. Jadi kita di dunia ini saling ketergantungan. Ya, makanya tidak boleh sombong, tidak. Jadi apa merdeka batin? Merdeka batin hatinya terbebas dari penghambaan diri kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian, bahwa bisa memaafkan orang lain yang menghinanya, tidak pamer sedekah di media sosial. Ini maaf Bapak Ibu, kadang-kadang semuanya di-upload, diviralkan di media sosial. Kita bersedekah dengan orang miskin, divideokan, nih saya sedekah. Ya, kita sedang umroh, halo saya sedang tawaf nih. Jam 3, jam 4 malam dikirim apa? Pesan di WA, bangun tahajud. Niatnya bagus Bapak Ibu ya, membangunkan orang untuk tahajud. Tetapi di satu sisi dia seolah-olah, kamu tahu saya lagi tahajud nih. Jadi tidak semua ibadah itu harus dipamerkan di media sosial. Harus ada ibadah yang disembunyikan, yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Terakhir kita tutup dengan hadis Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Berapa umur Pak? 75 Pak Ustadz? Wah panjang ya. Nabi Muhammad berapa umurnya? 63. Bapak 75. Berapa banyak kebaikan? Banyak. Masjid dibangun, musola diurus, anak yatim dibantu. Banyak kebaikan-kebaikannya. Itulah orang yang beruntung. Panjang umurnya, banyak amal baiknya. Di negara yang merdeka ini kita bisa berbuat baik. Kita isi kemerdekaan dengan berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Jangan sampai menjadi yang kedua Bapak Ibu apa? Wasyarrukum man tala umruhu wasa'a amalu. Yang paling malang adalah orang yang panjang umurnya tapi sedikit amal baiknya. Berapa umur Pak? 75 Pak Ustaz. Berapa banyak kebaikan? Baru setahun inilah saya ke masjid. Kalau baru setahun ke masjid, alhamdulillah juga lah Bapak Ibu ya. Tapi jadi kesimpulannya apa? Merdeka lahir, kita terhormat, kita bermartabat, kita mendapatkan hak-hak untuk hidup, hak mencari kerja, hak berbuat baik. Kalau merdeka batin apa?
terbebas dari penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, negara kita bertambah lama bertambah baik, para pemimpinnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Dan jangan lupa, marilah apa tadi? Biasanya apa, sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Kalau 17 Agustus ini tradisinya apa Bapak Ibu? Ada lomba makan kerupuk. Ya, ada pacu apa? Pacu karung. Ada panjat batang pinang. Ya. Ini tradisi Bapak Ibu ya. Kalau dipikir secara rasional, apa hubungannya makan kerupuk dengan kemerdekaan? Apa hubungannya pacu karung dengan kemerdekaan? Panjat batang pinang, ada yang terpijak-pijak. Ini di satu sisi mencerminkan perjuangan Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, dapat sepeda yang di atas itu maka dia harus berjuang dulu ya. Jadi ini tradisi 17 Agustusan, tetapi Bapak Ibu jangan sampai ada judi. Apa judi? Dikumpulkan uang, diadakan lomba. Kalau lombanya diambil dari hasil yang dikumpulkan itu, ya itu menjadi judi. Jadi hadiahnya harus diambil dari yang lain. Jadi begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau kamu pandai bersyukur, negaramu akan lebih jaya dan maju dan berkembang. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang baik, berkontribusi yang baik untuk bangsa dan negara. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.